Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa International Women University dimanapun berada, khususnya program studi administrasi bisnis, khususan lagi untuk mahasiswa yang mengambil atau mengampu mata kuliah kepemimpinan atau Women Leadership. Alhamdulillah di pertemuan kali ini kita sudah masuk ke sesi 15, di mana di pertemuan sesi ke-15 ini kita akan membahas mengenai sub pokok bahasannya, yaitu mengidentifikasi rekapitulasi kepemimpinan. Adapun mengidentifikasi rekapitulasi kepemimpinan berarti menyusun ringkasan atau rangkuman atas berbagai aspek yang terkait dengan kepemimpinan, baik dari segi teori gaya kepemimpinan, pendekatan kepemimpinan, hingga praktiknya di lapangan kepemimpinan itu seperti apa dan bagaimana merekapitulasi kepemimpinannya. Di slide selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai rekapitulasi kepemimpinan, di mana di dalam pengertian kepemimpinan bahwasanya kepemimpinan adalah proses mengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Lalu ada juga seorang pemimpin yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan, memotivasi, dan mengelola timnya. Selanjutnya mengenai gaya-gaya kepemimpinan. Yang sudah teman-teman ketahui dengan berbagai macam metode atau model gaya-gaya kepemimpinan, yaitu ada kepemimpinan otoriter, demokratis, laissez-faire, transformasional, serta gaya kepemimpinan transaksional. Di mana di dalam 5 gaya kepemimpinan ini mereka memiliki karakteristik utama, ada juga memiliki kelebihan serta kekurangannya. Bisa teman-teman membaca karakteristik utama, kelebihan, dan kekurangan masing-masing gaya kepemimpinan, di antaranya otoriter, demokratis, laissez-faire, transformasional, serta transaksional. Lalu di slide selanjutnya kita rekapitulasi jenis-jenis kepemimpinan, di mana di dalam rekapitulasi jenis-jenis kepemimpinan terdiri dari kepemimpinan perempuan, di mana di dalam kepemimpinan perempuan ini terdapat 5 aspek. Di antaranya aspek terdiri dari ciri umum, pendekatan umum, kelebihan, tantangan kepemimpinannya, serta contoh-contoh tokohnya. Adapun penjelasan dilihat dari ciri umum, bahwasannya kepemimpinan perempuan dilihat aspek ciri umumnya yaitu memiliki empatik, kolaboratif, komunikatif, serta inklusif. Selain itu, pendekatan umum kepemimpinan perempuan itu yaitu secara transformasional, partisipatif, dan berbasis hubungan, ya. Adapun aspek kelebihan seorang kepemimpinan perempuan itu yaitu mampu membangun hubungan kerja yang solid, memotivasi tim secara emosional yang baik, fleksibel dalam menyikapi suatu perubahan, yang pastinya perubahan di sini perubahan untuk lebih baik kembali di dalam kepemimpinannya. Nah, selain tadi ada kelebihannya, ada juga tantangan di dalam kepemimpinan perempuan, yaitu tantangannya apa saja nih? Tantangannya stereotip, gender, hambatan budaya atau patriarki, kesenjangan akses terhadap posisi strategis. Di sini bisa teman-teman mencari lebih dalam lagi atau mencari lebih tahu lagi tantangan kepemimpinan perempuan itu secara stereotip, gender, hambatan budaya atau patriarki, kesenjangan akses terhadap posisi dan strategisnya. Adapun nih salah satu contoh tokoh dari kepemimpinan perempuan yaitu Jacinda Ardern, Perdana Menteri Selandia Baru, Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, serta Angela Merkel yang berasal dari Jerman, di mana contoh-contoh tokoh ini beliau ini sebagai pemimpin atau beliau ini memimpin kepemimpinannya secara gender begitu ya. Ada kepemimpinan dalam krisis, di mana tadi kepemimpinan perempuan, selanjutnya kita akan membahas mengenai kepemimpinan dalam krisis, di mana
Kepemimpinan dalam krisis ini juga sama seperti kepemimpinan perempuan, terdiri dari aspek serta pengertian pengertiannya, di mana di secara aspeknya ada ciri umum, pendekatan umum, kelebihan, tantangan, serta contoh situasi kondisional di dalam kepemimpinannya, gitu ya. Lalu next selanjutnya ada kepemimpinan publik ini juga sama penjelasannya seperti kepemimpinan perempuan dan kepemimpinan yang sebelumnya, di mana kepemimpinan publik ini mendapat tantangan secara birokrasinya lambat, kepentingan politik juga mempengaruhi, partisipasi masyarakat juga yang rendah juga sangat mempengaruhi, begitu ya. Adapun beberapa contoh peran di dalam kepemimpinan publik ini yaitu seperti kepala daerah, pejabat publik, pimpinan lembaga, serta pemerintahan. Lalu next, ini ada kepemimpinan perempuan. Nah, perlu penguatan atau kapasitas dan sistem dukungan yang kuat sebagai kepemimpinan perempuan ini, di mana kepemimpinan perempuan ini penguatan kapasitas atau kapasitas buildingnya, pelatihan kepemimpinan dan manajerialnya atau leadership training, lalu ada peningkatan keterampilan teknis dan digital, serta pendidikan berkelanjutan dan sertifikasi juga sangat dibutuhkan di dalam kepemimpinan perempuan ini. Adapun support sistemnya di dalam kepemimpinan perempuan, ada mentoring dan coaching, ada network, ada affirmative action, di mana di dalam affirmative action ini yaitu kebijakan afirmatif yang memberikan ruang khusus bagi perempuan dalam posisi yang strategis. Juga ada kompetensi pemimpin serta peran pemimpin dalam organisasi, di mana kompetensi pemimpin yang efektif itu antara lain komunikasi yang baik, pengambilan keputusan, manajemen konflik, empati dan kecerdasan emosional, serta inovasi dan visi ke depannya seperti apa dan mau bagaimana untuk memajukan sebuah kepemimpinan tersebut. Lalu ada tantangan dalam kepemimpinan, di mana tantangan dalam kepemimpinan itu yaitu perubahan organisasi dan adaptasi, konflik internal tim, perbedaan generasi dan budaya juga mempengaruhi, serta tekanan untuk mencapai target yang lebih baik lagi. Adapun peranan pemimpin dalam organisasi yaitu menentukan arah dan visi, mengelola sumber daya manusia, menjadi teladan atau role model, serta mendorong kolaborasi dan inovasi. Selanjutnya teman-teman di sini bisa menyimpulkan dari rekapitulasi kepemimpinan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan itu tidak hanya tentang posisi, tetapi juga tentang pengaruh dan kapasitas untuk menggerakkan orang lain. Nah, pemimpin yang sukses mampu menyesuaikan gaya dengan situasi, membangun komunikasi efektif, serta menjadi inspirasi bagi timnya. Kepemimpinan perempuan, kepemimpinan krisis, serta kepemimpinan publik. Kekuatan utamanya juga tadi sudah dijelaskan. Ini kesimpulannya ya. Adapun kesimpulan keseluruhan kepemimpinan dalam situasi krisis membutuhkan kemampuan khusus yang berbeda dari kondisi normalnya ya. Pemimpin ini harus mampu membuat keputusan cepat, tepat, dan tepat menjaga stabilitas tim maupun organisasi. Untuk itu, latihan secara simulasi krisis dan pengembangan kemampuan manajemen risiko juga menjadi penting agar pemimpin siap menghadapi situasi darurat atau tidak terduga. Oke. Terakhir atau di slide terakhir di sini ada 8 diskusi yang harus teman-teman komentar atau teman-teman isi. Nah,
Nah, di sini di dalam 8 diskusi ini teman-teman bisa menjawab di dalam komentar kehadiran teman-teman di dalam classroom ya, di masing-masing. Jadi sebutkan nama, NIM, lalu teman-teman bisa menjawab 8 diskusi ini di dalam komentar tersebut ya. Dengan poin pertama, apa yang dimaksud dengan rekapitulasi kepemimpinan dan mengapa penting dalam pembelajaran kepemimpinan. Lalu bisa saudara sebutkan dan jelaskan 3 gaya kepemimpinan beserta ciri khasnya. Apa perbedaan utama antara kepemimpinan transformasional dan transaksional? Lalu bisa teman-teman berikan contoh penerapannya seperti apa dan bagaimana. Lalu di poin keempat juga bagaimana nih seorang pemimpin dapat menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi krisis ya. Lalu jelaskan 3 kompetensi utama yang harus dimiliki seorang pemimpin yang efektif. Lalu apa saja tantangan yang umum dihadapi dalam praktik kepemimpinan di sektor publik? Mengapa kepemimpinan perempuan ini membutuhkan penguatan kapasitas dan sistem dukungan khusus atau jaringan khusus ya untuk mempertahankan kepemimpinan tersebut. Nah, lalu yang poin terakhir, apa tujuan dari latihan simulasi krisis dalam konteks kepemimpinan organisasi? Begitu saja mungkin teman-teman semuanya, semoga bisa dipahami dan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.